belajar dan pembelajaran ingin melakukan simulasi pengajaran di SMP dengan mata pelajaran adalah PPKN dengan menggunakan teori belajar behaviorisme. Saya Siska Hernawati. Saya Wafatin Nadia. Saya Dendi Hikmatullah. Saya Muhammad Syarana. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini kita udah di absen sama sekretaris. Makasih sekretaris yang udah merekam absennya hari ini ya. Jadi kali ini Ibu akan membahas tentang norma pada masyarakatan. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu norma? Saya, Bu. Iya, Siska, apa? Norma adalah suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Gitu, Bu. Iya, betul yang dikatakan sama Siska. Kalau norma itu adalah suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang bersifat mengikat setiap manusia yang tinggal dalam lingkungan yang menerapkan norma tersebut. Apakah di sini ada yang tahu norma itu ada berapa? Ada berapa macam norma? Saya, Bu. Yang saya tahu ya, Bu, Ya. ada norma kesusilaan sama norma kesopanan. Ya, ada yang tahu lagi? Saya Bu, ada norma agama, norma hukum. Ya, betul. Di sini ada macam-macam norma, yaitu ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, ada yang tahu? Coba diikat aja. Tadi baru Matiin apa gimana? enggak. Nah, tadi kan disebutin ada berapa macam norma. Tadi disebutinnya ada 4. Nah, salah satunya Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang tahu contoh dari norma kesopanan yang ada di masyarakat? Saya, Bu. Ya, boleh Siska? Contohnya itu menghormati orang lain. Ya, betul. Kasih tepuk tangan buat Siska. Nah, jadi di sini udah mulai paham apa itu arti norma, yang dimaksud norma itu apa, dan
yang kedua itu ada norma lanjutkan ya, yaitu ada yang kedua norma tata kelakuan. Nah, norma tata kelakuan ini yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Yang ketiga yaitu ada norma adat istiadat. Norma adat istiadat ini yaitu tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan. Pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adatnya masing-masing. Nah, norma-norma tersebut juga mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada norma kebiasaan. Nah, norma kebiasaan ini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Nah, contohnya yaitu kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua, terus mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Gimana kan? Apa yang Bapak jelasin dapat dipahami? Yaudah, Bapak ada kuis nih untuk anak-anak. Karena anak-anak katanya sudah paham ya? Ada hadiahnya nggak, Pak? Ada. Bapak sudah berikan kuisnya ya pada anak-anak. Jadi tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan. Baik. Baik anak-anak, apakah sudah selesai dengan kuisnya? Sudah, Pak. Oke, kita akan membahas ya kuisnya.
kesimpulan di sini bahwasanya norma yang ada bukan berarti tidak ada sanksi ya ketika melanggar norma-norma tersebut. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari bahwasanya sanksi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sanksi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat itu ada banyak, teman-teman. Ada yang pertama yaitu ada norma agama, lalu ada norma hukum, norma kesusilaan, kemudian ada norma kesopanan. Dari pokok yang ada di sini kita akan membahas yang pertama yaitu norma agama. Norma agama, jika kita tidak berperilaku secara agama yang ada, misalnya seorang muslim yang tidak berpakaian layaknya muslim, ataupun akhlak seorang muslim itu sendiri malah menjadi tercela dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan efeknya, yaitu tidak dipercaya oleh orang-orang di sekitar. Kemudian ada juga hidup tidak teratur dan kacau. Ada juga selalu muncul rasa penyesalan dan bersalah di dalam hati. Dan yang terakhir adalah hubungan silaturahmi dengan orang lain yang jauh. Jadi bahaya banget ya teman-teman sekalian. Bahwasanya hanya dari faktor norma agama yang tidak ada, itu bukan lebih ke sanksi, tetapi lebih ke efek yang diterima ketika norma-norma yang ada di bawah ini, yang kita akan pelajari ini, bahwasanya sangat bahaya sekali jikalau dilalaikan. Kemudian ada norma hukum. Norma hukum sendiri di Indonesia banyak ya hukum-hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah pemidaan. Pemidaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana. Seperti misalnya seorang pencuri motor dihakimi oleh warga mungkin, atau pengadilan-pengadilan yang lainnya. Kemudian ada juga denda. Ketika norma hukum yang ada di masyarakat sekitar atau mungkin di lingkungan sekitar teman-teman, ketika melanggar norma hukum yang ada, pastinya akan terkena denda. Lalu ada juga hukuman sosial. Hukuman sosial ini juga sebenarnya banyak teman-teman, tapi contohnya adalah hukuman sosial. Ketika melakukan sebuah contoh penyimpanan sosial, maka seorang akan mendapat hukuman. Jadi hukuman sosial bisa dikategorikan sebagai hukuman yang memang diakibatkan oleh lingkungan sosial yang tidak memadai dengan pengadilan yang ada. Lalu ada norma kesusilaan, timbulnya rasa malu, kemudian ada pengucilan, kemudian ada dijauhi atau diusir dari kelompok masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah norma kesopanan. Entah itu ketika kita memiliki kesopanan yang tidak aware, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, yang ada malah kita akan dicemooh atau dibenci atau mungkin dikucilkan dari masyarakat sekitar. Jadi bahaya banget ya teman-teman, bahwasanya dari kelima faktor ini, dari keempat faktor ini, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, itu sangat penting sekali. Berapa menit sih? 3. Nah, di sini saya ingin bertanya pada teman-teman sekalian, kalau semisalnya norma agama yang kita miliki kurang, apa sih akibatnya mungkin dari ini? Itu yang pertama
duluan. Sama Pak, silakan. Yang menjawab Pak. Oke, silakan. Jadi contohnya itu kayak mengucapkan selamat pagi atau halo kepada orang yang kita temui gitu. Adalah tindakan yang dianggap sopan lah. Oke, baik. Terima kasih. Boleh pulang duluan. Oke. Aku Pak. Contohnya kayak misalnya kita ketemu sama orang terus kita senyum gitu dulu, terus kita menghargai orang yang lebih tua juga gitu. Oke, baik. Mungkin karena memang hanya ada 2 kurir, berarti dua-duanya boleh pulang ya. Dan ini mungkin 2 permennya akan dibagikan secara merata. Baik, mungkin sekian dari saya. Muhammad Tasya Rahman sebagai guru sosial yang ada di kelas 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan simulasi pembelajaran yang ada di SMP. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.